Selamat datang di video kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengerjakan proyek akhir, yaitu struktur data. Kami akan mengerjakan kode program dan juga menjelaskan setiap baris kode program tersebut. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Radit Nabersalinding dengan NIM 224611084. Perkenalkan, nama saya Aibda Watolante dengan NIM 224611047. Oke, disclaimer. Di video kali ini saya adalah sebagai pengetik kode programnya dan teman saya di samping sebagai eh, untuk menjelaskan setiap kode baris yang setelah saya ketikkan. Oke, pertama kita buat judulnya dulu, yaitu proyek akhir 1.c. Yang pertama adalah include studio.h. Baris ini digunakan untuk mengimpor library standar input-output agar bisa menggunakan fungsi seperti printf dan scanf. Yang kedua, in main Kemudian pada baris ini berfungsi untuk sebagai titik awal dari program. Jadi semua instruksi dari dalam program jalankan mulai dari sini. Selanjutnya int penjualan Kirongsiku 7. Dan baris ini akan menyimpan jumlah buku yang terjual selama 7 hari. Indeks 0 adalah Senin dan seterusnya hingga hari Minggu. Selanjutnya char bintang atau kali hari 7 dengan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kemudian pada baris ini berfungsi untuk menyimpan nama-nama hari dalam seminggu untuk digunakan untuk mencetak nama hari sesuai indeks penjualan. Selanjutnya int total sama dengan 0. Dan baris ini untuk menyimpan total semua penjualan buku selama seminggu. Selanjutnya int max sama dengan 0. Baris ini menyimpan jumlah penjualan tertinggi yang ditemukan. Selanjutnya int index max sama dengan 0. Kemudian baris ini akan menyimpan indeks atau hari saat penjualan tertinggi terjadi agar bisa diketahui nama harinya. Selanjutnya float rata-rata. Baris ini akan menyimpan hasil rata-rata penjualan buku per hari. Selanjutnya int cari ditemukan sama dengan 0. Kemudian baris ini berfungsi untuk menyimpan angka penjualan yang ingin dicari user.
ditemukan sebagai penanda apakah nilai yang dicari ditemukan atau tidak. Selanjutnya kita buat komentar dulu yang berisikan input penjualan per hari. Bersihkan printf dalam kurung tanda petik, masukkan jumlah buku terjual. Masukkan jumlah buku terjual titik 2 slash n balas kurung salah titik koma. Kemudian pada baris ini berfungsi untuk menampilkan instruksi kepada user untuk mengisi data penjualan harian. Selanjutnya for dalam kurung int i sama dengan 0 titik koma i 7 titik koma i plus plus. Kemudian baris ini akan melakukan looping atau pengulangan sebanyak 7 kali karena ada 7 hari dalam seminggu. Selanjutnya printf dalam kurung tanda petik %s titik 2 spasi koma hari kurung siku i. Kemudian baris ini akan menampilkan nama hari sesuai indeks KI, misalnya Senin, Selasa, dan seterusnya. Selanjutnya scanf dalam kurung tanda petik %d koma dan penjualan kurung siku i titik com. Dan pada baris ini membaca input penjualan dari user dan disimpan di array penjualan. Selanjutnya kita isi total sama dengan penjualan kurung siku i. Pada baris ini akan menambahkan nilai penjualan hari ini ke variabel total. Selanjutnya if dalam kurung penjualan kurung siku i kurung siku max Dan pada baris ini akan mengecek apakah penjualan hari ini lebih besar dari penjualan sebelumnya. Selanjutnya kita max dengan penjualan di indeks max sama dengan i. Balas ke rumput awal, salah, balas ke rumput awal, balas ke rumput awal, balas ke rumput awal. Selanjutnya masukkan komentar lagi, bersihkan output
sesuai dengan format permintaan dan kita kasihkan printf dalam kurung tanda petik /n total penjualan titik 2% D buku /n koma total. Pada baris ini akan menampilkan total semua penjualan selama seminggu. Selanjutnya printf dalam kurung titik. Pada baris ini Penjualan tertinggi titik titik 2% D buku dalam kurung hari persen S persen S/N koma max koma hari dalam kurung siku indeks max titik koma. baris ini menampilkan nilai penjualan tertinggi dan hari beberapa itu terjadi. Selanjutnya rata-rata sama dengan total bagi 7.0. Kemudian baris ini akan menghitung rata-rata penjualan per hari dibagi 7 dan memakai 7,0 supaya hasilnya float atau desimal. Selanjutnya printf dalam kurung tanda petik rata-rata penjualan titik 2% misalnya apa ada kesalahan tanda persen titik 2F spasi buku /n koma rata-rata titik koma. Baris ini akan menampilkan rata-rata dengan 2 angka di belakang koma. Selanjutnya kita tambahkan lagi komentar yang membereskan pencarian. Enter. Printf dalam kurung tanda petik masukkan angka penjualan yang ingin dicari titik koma. Baris ini akan meminta user memasukkan angka penjualan tertentu yang ingin dicari harinya. Selanjutnya scanf dalam kurung tanda petik persen D koma dan pencari titik koma. Baris ini akan menyimpan input user ke variabel cari. Selanjutnya ketikkan for dalam kurung INTI sama dengan 0 titik koma
I 7 titik koma I plus plus dalam huruf rawat. Kemudian pada baris ini berfungsi untuk melakukan pengecekan ke seluruh elemen array penjualan. Selanjutnya tekan if dalam kurung penjualan kurung siku I spasi ini 2 kali cari spasi, Dan pada baris ini jika ditemukan nilai yang sama dengan cari, tampilkan nama harinya dan ditemukan 1. kemudian printf dalam kurung tanda petik penjualan %D buku terjadi pada hari %S titik slash titik slash n koma cari koma hari kurung perawal I titik koma. Dan pada baris ini jika selama loop tidak ditemukan, menampilkan bahwa angka itu tidak muncul di dalam penjualan. Selanjutnya ditemukan sama dengan satu koma. Berikutnya kita ketikkan if itu 25 ada itu if titik tanda seru ditemukan plus 10 ketikkan juga printf dalam kurung titik koma tidak ada hari dengan penjualan %D buku titik slash n koma cari titik koma balas berawal enter dan terakhir ketikkan kembali. Dan pada baris ini jika selama loop tidak ditemukan, tampilkan bahwa angka itu tidak muncul di dalam penjualan. Oh ya, mohon maaf, di sini ada tiga bagian yang saya salah ketik. Yang pertama di sini harusnya tidak ada tanda koma. Kemudian di bagian output sesuai dengan format permintaan saya juga salah ketik. Di sini harusnya ada bukan dan, harusnya %S. Dan juga di sini ada input penjualan per hari di bagian for. Saya salah ketik, harusnya di sini itu ada tanda ini. Oke. Setelah semua kode program sudah diketikkan, kita jalankan program tersebut dengan cara di run. Oke, kita masukkan jumlah buku terjual dari hari Senin sampai hari Minggu. Hari Senin itu ada berapa? 10, Selasa 15, 15, Rabu 12, 12, Kamis 20, Jumat 8, 8, Sabtu 17, 17, Minggu 25. 25. Kita enter dan
Hasilnya adalah total penjualan ada 107 buku. Rata penjualan tertinggi ada di 25 buku, yaitu di hari Minggu. Kemudian rata-rata penjualan itu ada 15,29 buku. Selanjutnya kita akan memasukkan angka penjualan yang ingin dicari. Contohnya di sini kita akan mencari hari Kamis. Berarti hari Kamis itu ada total bukunya itu ada 20. Kita ketikkan 20 dan kita enter, dan hasilnya adalah penjualan 20 buku terjadi pada hari Kamis. Oke, proyek akhir satu sudah kita selesaikan dengan baik dan outputnya sudah berhasil juga. Selanjutnya kita melangkah ke proyek akhir 2. Kita tambahkan, membereskan nama proyek akhir 2.c. Bentar. Pertama itu include studio.a. Baris ini digunakan untuk mengimpor library standar input output agar bisa menggunakan fungsi seperti printf dan scanf. Selanjutnya kita akan membuat komentar yang berisikan fungsi hitung rata-rata. Kemudian float hitung rata-rata dalam kurung int nilai kurung siku koma intn kurung perawal. Pada baris ini berfungsi untuk menerima array dalam dan jumlah datanya atau n. Selanjutnya kita ketikkan int total sama dengan 0, titik koma. Baris ini berfungsi untuk menghitung total semua nilai. Selanjutnya for dalam kurung inti sama dengan 0, titik koma i n titik koma i plus plus. Perawal enter total plus sama dengan nilai kurung kerawal i titik koma balas p koma balas kurung kerawal itu. Lalu pada baris ini akan mengembalikan rata-ratanya dalam bentuk float agar hasilnya bisa desimal. Selanjutnya return dalam kurung float total slash n titik koma, dan pada return hasil perhitungan float total akan dikirim balik ke bagian program. Selanjutnya kita akan membuat komentar lagi yang berisikan fungsi menentukan lulus atau tidak. Kita ketikkan void cek lulus dalam kurung float rata-rata
Pada baris ini akan mengecek apakah rata-rata lebih dari atau sama dengan 60. Selanjutnya, if dalam kurung rata-rata sama dengan 60 baris kurung berawal LC balas dengan kurung berawal lanjutnya print Lanjut kami potongan gitu ya. bisa nih ini boleh atur mana punya print dalam kurung Anda petik 100 status ini Ya, pulang dari ini. print dari itu. Selanjutnya printf dalam kurung tanda petik status titik lulus /n titik koma kemudian lc. Kemudian pada baris ini menjelaskan jika iya maka akan menampilkan lulus. Selanjutnya printf dalam kurung status titik 2 tidak lulus /n titik koma kemudian balas kurung kurawal balas kurung kurawal. Kemudian pada baris ini menjelaskan jika tidak, tampilkan tidak lulus. Selanjutnya int main double dalam kurung berawal. Pada baris ini fungsi utama tempat eksekusi program akan dimulai. Selanjutnya int main int nilai kurung siku 5 sama dengan kurung kurawal 75, 50, 90, 60, dan 45. Titik koma, kemudian ditambahkan komentar, bersihkan array nilai siswa. Kemudian baris ini akan membuat array nilai yang berisi 5 angka atau nilai siswa. Selanjutnya kita ketikkan int jumlah sama dengan 5 titik koma. Baris ini akan menyimpan jumlah elemen dalam array nilai. Selanjutnya plot rata sama dengan hitung rata-rata dalam kurung nilai koma jumlah titik koma. Kemudian baris ini akan memanggil fungsi hitung rata-rata untuk menghitung rata-rata dari nilai-nilai di array lalu menyimpan ke variabel rata. Selanjutnya
printf dalam kurung tanda petik rata-rata nilai titik 2 persen titik 2f slash n koma rata titik koma. Dan baris ini berfungsi untuk menampilkan hasil rata-rata dengan 2 angka di belakang koma. Selanjutnya terakhir yaitu cek lulus dalam kurung rata titik koma, dan terakhir ada balas kurung kurawal. Lalu pada baris ini akan memanggil cek lulus untuk menentukan apakah rata-rata nilai tersebut lulus atau tidak. Baik, mohon maaf di sini saya ada kesalahan ketik. Yang pertama itu harusnya di sini itu ada huruf besar yaitu rata, dan juga di sini seharusnya tidak di spasi. Oke, setelah mengerjakan proyek akhir 2 ini, untuk menjalankannya kita akan mengklik run. Dan hasil outputnya adalah rata-rata nilai yaitu 64,00 dan statusnya itu adalah lulus. Baik, cukup sekian dari proyek 1 dan 2 yang kami kerjakan dan jelaskan secara bergantian ini. Mohon maaf jika selama kami mengerjakan proyek 1 dan 2 ini ada kesalahan pengetikan, ada kesalahan cara pengucapan kami sangat memohon maaf, dan sekian dan terima kasih.